الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة ونشر الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء منها كنهارها لا يزيغ عنها اللهم فصل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الهدي كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم اصلح ولاة أمورنا واصلح بلدنا وشعبنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. Hadirin hadirat mendapat Allah Azza wa Jalla, sedikit kembali mereminder yang barangkali kita terlupakan bahwa hari-hari ini kita masih berada di bulan haram, bulan-bulan yang Allah hormati, bulan-bulan yang Allah muliakan. Di antara bulan-bulan lainnya, fala tadlimu fihi, maka janganlah kalian berbuat kezaliman di dalamnya. Di antara hak daripada majelis ilmu adalah untuk dimuliakan, dihormati, karena yang hadir bukan hanya kita, tapi yang hadir juga adalah malaikat beserta sayap-sayapnya. Yang hadir menyambut para penuntut ilmu dengan sayap-sayapnya, diletakkan di bawah. Yang hadir dengan liputan rahmat Allah, yang hadir dengan doa-doa untuk kita semua. Maka kita menghormati yang hadir dari yang gaib, baik itu malaikat maupun jin, karena jin juga bisa berpotensi hadir di majelis ilmu sebagaimana jin hadir di majelisnya Rasulullah SAW. Hadirin hadirat Allah Azza wa Jalla, amal-amal penentu. Kita tahu bahwa amalan yang paling berpengaruh untuk menjadi penentu ketika di dunia adalah akhiratnya. Sedangkan amalan yang menjadi penentu di akhirat adalah awalannya. Sehingga ketika di dunia Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung endingnya, tergantung akhirnya, tergantung puncuknya, tergantung injury time-nya. Adapun kelak di akhirat, yang diukur bukan di akhirat. Pada saat di akhirat, perjalanan panjang di akhirat, yang diukur adalah di pertamanya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salat. Hal yang pertama kali dihisab di hari kiamat bagi seorang hamba adalah salatnya. Fa'in saluhat, kalau salatnya baik, aflaha wa anjah, maka dia lanjut di sisi berikutnya dengan kesuksesan dan kemenangan. Serta dianggap seluruh baik amalnya. Namun apabila salatnya buruk, maka qad khaba wa khasir, maka dia telah gagal di checkpoint pertama. Maka salat adalah penentu amalan di akhirat, sedangkan husnul khatimah adalah akhir amalan di dunia. Sehingga jeda antara kematian, kemudian dibangkitkan, kemudian dihisab, itu jeda yang sangat tipis. Sehingga untuk mendapatkan keutamaan baik di akhirnya serta baik di ujungnya, maka kita diperintahkan untuk memperbaiki salat kita.
Dan itulah yang didoakan oleh Abu Bakar Siddiq. Sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq. Inilah doa Abu Bakar Siddiq. Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah khaira umri akhirah. Ya Allah jadikanlah akhir umurku di penghujungnya. Wa khaira amali khatimah, dan amal terbaikku di akhir hayatku. Wa khaira ayyamin yawma alqaka fi, dan hari terbaikku adalah hari ketika ku berjumpa dengan engkau. Sehingga doa ini adalah doa yang mencakup 3 hal, dan boleh kita membaca doa ini dan menghafalnya. Allahumma ja'al akhir umri akhirah. Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khatimah wa khaira ayyami yawma alqaka. Ya Allah jadikanlah umur terbaikku berada di akhir, amal terbaikku berada di penghujungnya, dan hari terbaikku adalah hari ketika diriku berjumpa dengan dirimu. Ini doa yang sangat indah, doa yang dipanjatkan oleh seorang yang telah dijamin masuk surga, doa yang dipanjatkan oleh seorang sahabatnya Rasulullah SAW, doa yang dipanjatkan oleh kawan hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Maka sejatinya yang menjadi patokan atau ukur adalah penghujung usia kita, di akhir usia kita. Dan amalan terbaik adalah amalan di akhir sisi kehidupan kita. Dan hari terbaik hakikatnya bukan hari di wisuda, bukan hari ketika kita dilahirkan, apalagi hari ulang tahun. Hari terbaik adalah hari ketika kita berjumpa dengan Allah. Hari terbaik adalah ketika kita bertemu dengan Allah. Hari terbaik adalah ketika kita melihat wajah yang memberikan kita hidayah, memberikan kita makan, memberikan kita minum, memberikan kita kesempatan bertaubat, memberikan kita keimanan, memberikan kita rezeki, menciptakan kita. Hari itu adalah hari terbaik. Maka itulah wajar doa Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita, doa meminta kelezatan melihat wajah Allah serta kerinduan untuk bertemu dengan Allah tanpa ada ujian dan tanpa ada fitnah. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudirrah wala fitnatin mudillah. Karena puncak dari penghambaan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla adalah sampai bertemu dengannya. Semua kita hari ini sedang tertatih-tatih, berlelah-lelah, melelah-lelahkan diri kita. Dan memang kehidupan adalah tentang lelah. Semuanya lelah. Bila dikatakan hanya orang yang kerja saja, salah. Orang malas-malasan juga lelah. Bila dikatakan hanya untuk mereka yang beribadah saja lelah, orang bermaksiat pun lelah. Bila dikatakan hanya untuk orang yang kajian saja lelah, tidak, orang yang rebahan di rumah juga lelah. Hidup adalah tentang pilihan lelah, dan kemana kita mengarahkan lelah kita, dan untuk siapa kita mempersembahkan lelah kita. Karena Allah Ta'ala mengatakan, Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Sungguhnya kalian manusia sedang berlelah, kadih, lelah, letih, capek, susah. Kalian sedang bersusah-susahan sampai penghujungnya adalah ketika kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Itulah wajar mengapa tatkala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ditanya tentang kapan istirahat, kapan saya bisa mengakhirkan lelah saya ini, kapan saya bisa mengakhirkan lelah saya, apapun aktivitas saya di dunia, apapun profesi saya di dunia, apapun pekerjaan saya di dunia, kapan saya bisa mengakhirkan
aktivitas setelah saya ini. Maka beliau mengatakan, inda awal qadamin tad'uha fil jannah, sampai satu kakimu kau letakkan di surga. Sehingga pada saat ditanya beliau, ayanamu iblis, apakah iblis itu pernah sempat tertidur? Apakah iblis punya sifat tertidur? Beliau pernah ditanya demikian. Maka beliau menjawab, idza nama iblis la raha. Kalau iblis itu tertidur, maka kita bisa sempat istirahat. Tapi kenyataannya tidak ada istirahat, kata di surga itu tidak ada. Istirahat itu adalah tidak ada istirahat di dunia, hanya ada istirahat di surga. Oleh karenanya beliau diriwayatkan oleh anak beliau. Jadi beliau itu punya anak yang bernama Abdullah. Makanya gelar atau kunyah Imam Ahmad adalah Abu Abdillah, karena beliau adalah ayahnya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Beliau pernah menyaksikan bagaimana sakaratul mautnya atau di detik-detik menjelang wafatnya ayahnya Abdullah, dan sudah menjadi kebiasaan para ulama. Jadi yang banyak mendokumentasikan tentang biografi seorang tokoh itu yang anaknya sendiri. Yang banyak membiografikan bagaimana keseharian ulama ini itu anaknya. Ini menjadi renungan kita bersama. Sudahkah kita benar-benar memperlihatkan kepada anak kita tentang aktivitas ketaatan kita? Sudahkah kita benar-benar memperlihatkan kejujuran kita di hadapan Allah, juga di hadapan anak kita? Karena yang akan banyak mendokumentasikan tentang kehidupan kita, yang paling tajam pikselnya, yang paling clear visionnya adalah pandangan anak-anak dan orang-orang di rumah terhadap kita. Orang bisa melihat fulan A, fulan B, fulan C. Yang paling jujur, yang paling bisa mempresentasikan tentang hakikat kita seperti apa setelah Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang di rumah. Maka beliau melihat ayahnya ketika menjelang wafatnya itu seperti didatangi oleh seorang yang berwujud ayah dan ibunya, yang mengaku bahwa aku adalah seorang yang telah beragama Yahudi dan aku adalah seorang yang telah beragama Nasrani. Maka masuklah ke agama. Maka beliau mengatakan, al-bu'du minni, jauhlah dariku. Ini bertanda bahwa iblis itu akan senantiasa menggoda kita sampai ujung akhir kehidupan kita, sampai sesi roh tercabut dari jasadnya. Jadi tidak ada kata seorang yang sudah berhijrah, sudah bertaubat, atau sudah menjadi ustaz, atau bahkan sudah mendapatkan kedudukan di mata manusia, berarti terlepas dari gangguan iblis. Tidak. Sekelas Imam Ahmad saja mendapatkan godaan demikian. Kemudian iblis datang lagi dengan rupa yang lain dan mengatakan, aku sungguh tidak dapat menggoda dirimu karena dirimu terlalu kuat untuk diriku. Apa maksud daripada perkataan iblis? Maksudnya adalah beliau ingin, atau iblis ingin Imam Ahmad itu terkena penyakit ujub. Oh, kamu kuat sekali. Syaitan itu kalah sama kamu. Kamu kuat sekali. Iblis itu kalah sama kamu. Nah gitu. Dibuat ujub. Bahkan kalau gak bisa dari jalur diajak kekufuran, diajak kemaksiatan, diajak ke fitnah wanita, fitnah dunia, diajak ke fitnah ujub dengan amalannya. Gak berhenti. Dan dia mengatakan, jauh dariku. Ini menunjukkan bahwa syaitan tidak pernah berputus asa dari satu pintu potensi titik terlemahnya manusia. Dia akan terus mencari pintu-pintu lain. Maka dengan taufik dari Allah dan rahmatnya, maka Imam Ahmad berhasil mendapatkan akhir yang baik karena tidak terjerumus ke dalam hal yang diinginkan oleh iblis. Dan pada akhirnya memang penghujung amalan itu adalah titik-titik krusial. Penghujung amalan titik-titik di mana kita akan memulai gerbang checkpoint pertama
Utsman bin Affan ketika berziarah kubur, maka beliau bercucuran air matanya hatta tuballa lihyatuhu, sampai jakutnya basah penuh dengan air mata. Ketika ditanya, apa gerangan yang membuat engkau demikian, wahai menantunya Rasulullah SAW? Beliau adalah pemilik 2 cahaya karena menikahi 2 putri Rasulullah SAW. Dengan jeda ketika Ruqayyah meninggal, maka beliau setelah itu menikah dengan Ummu Kulthum. Sampai Nabi SAW pernah mengatakan, "Lau li ibnatun tsalitsah lazawwajtuha Utsman." Seandainya saya punya anak perempuan ketiga, karena anak paling kecil yang Rasulullah SAW adalah Ummu Kulthum, jadi dari kalangan perempuannya. Seandainya saya punya anak perempuan lagi setelah Ummu Kulthum, ketika Ummu Kulthum meninggal, maka saya akan nikahkan kepada Utsman. Tapi ternyata Utsman menikah dengan 2 putri Rasulullah SAW, dan tidak ada satu sahabat pun yang menikahi 2 putri Nabi sekaligus kecuali Utsman. Utsman dijamin di surga oleh Nabi SAW. Utsman bahkan diizinkan untuk tidak ikut perang Badar karena menemani putri Rasulullah SAW yang sedang sakit, Ruqayyah ketika itu. Tetapi Utsman bin Affan ketika melihat pemandangan yang menakutkan, berupa pemandangan kuburan, sampai beliau mengatakan, "Ma'aitu afza'an zarqat." Belum pernah aku menyaksikan pemandangan yang paling menakutkan, menegangkan, melebihi pemandangan kuburan. Bukan karena kuburan angker, bukan karena kuburan ada setan, bukan, tapi karena kuburan disampaikan oleh lisan Utsman, dan itu adalah perkataan Rasulullah SAW, "Innal qabra awwalu manazil al-akhirah." Maksudnya kuburan adalah checkpoint dan gerbang pertama menuju akhirat. Fa in naja minha fama ba'dahu aysaru min. Kalau dirinya selamat, maka checkpoint berikutnya pun akan mudah. Hidup adalah tentang checkpoint. Hidup adalah tentang pemberhentian di stasiun ke stasiun berikutnya. Dan baru sampai kita di destinasi tujuan kita adalah ketika kita famulaqi, sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita. Jadi stasiun itu akan terus berjalan dari ujian ke ujiannya, dari musibah ke musibahnya, dari fitnah ke fitnahnya. Famulaqi sampai kita berjumpa dengan Rabbul Alamin. Dan Nabi SAW mengatakan, "Fa'in lam yanju fama ba'dahu asyaddu." Kalau di checkpoint pertama gagal, dan checkpoint itu adalah berupa pertanyaan, "Man rabbuka? Man nabiyyuka? Ma dinuka?" Siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu? Dan ini tidak dijawab dengan hafalan, ini dijawab dengan amalan. Ini tidak dijawab dengan teori, ini dijawab dengan praktek selama di dunia. Maka wajar Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, "Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi." Siapa yang hidup dengan satu pola tertentu, maka dia akan diwafatkan dengan pola tersebut. Siapa yang hidup dengan keadaan mayoritasnya, maka dia akan diwafatkan dengan keadaan tersebut. Dan siapa yang mati atau wafat dengan keadaan tersebut, maka akan dibangkitkan dengan keadaan tersebut. Itulah mengapa orang yang meninggal dalam keadaan sedang berihram, maka kelak dibangkitkan, kelak diwafatkan juga dalam keadaan berihram, tidak dengan kain paham. Dan orang yang diwafatkan dengan keadaan berihram akan dibangkitkan pula dengan keadaan berihram sambil bertalbiyah. Itulah mengapa orang yang diwafatkan dalam keadaan mati syahid akan dibangkitkan juga dalam keadaan kepalanya berlumuran darah. Bahkan itu yang akan menjadi penyebab
bab mengapa dia tidak ditanya man rabbuka man nabiyyuka man dinuka. Salah satu orang yang tidak akan ditanya tentang fitnah kubur 3 pertanyaan itu adalah orang yang mati syahid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata bisyahid ala ra'sihi fitnah, kata bibariqati as-suyuf ala ra'sihi fitnah. Cukuplah bagi orang yang berlumuran darah kepalanya, itulah sebagai jawaban atas 3 pertanyaan tadi. Jadi pertanyaan adalah jawabannya adalah tentang praktek. Hadirin hadirat Allah Azza wa Jalla. Maka untuk mendapatkan amalan penentu di akhir sisi kehidupan kita, di akhir hayat kita, maka memang kita membutuhkan taufik untuk beramal saleh. Dan itulah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna Allah idza arada bi 'abdin khairan assalahu. Sesungguhnya Allah apabila menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan assalahu. Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa arti assalahu? Di sahabat ketika dengar hadis ini pertama juga tidak tahu artinya apa assalahu. Mereka menjawab, Allah wa Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih paham, lebih tahu. Maka Nabi SAW, kalau asal itu maksudnya sebenarnya artinya adalah diberikan madu. Ketika Allah menghendaki pada seorang hamba sebuah kebaikan yang banyak, maka Allah akan berikan dia madu. Maksudnya apa ya Rasulullah? Kan begitu pada bahasa. Maka maksud Nabi SAW adalah diberikannya taufik untuk beramal di penghujung hayatnya, sehingga Tuhan ridha dan orang-orang sekitarnya pun ridha. Ini menunjukkan bahwa kebaikan yang diterima seorang hamba, gift yang paling besar hamba terima dari Tuhan adalah ketika diberi taufiknya untuk mengakhirkan hidupnya dengan amal-amal saleh. Dan kita tidak mampu beramal kecuali dengan taufik dari Allah. Oleh karenanya doa yang juga dianjurkan adalah Allahumma waffiqni bil amal salih lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, berikanlah kami taufik untuk beramal saleh sesuai dengan apa yang Kau cintai dan apa yang Kau ridai. Sebagaimana juga hadis tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna Allah idza arada bi 'abdin khairan ista'malahu. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang, maka Allah akan pekerjakan dia. Allah akan hire dia. Allah akan jadikan dia sebagai orang yang beramal. Kita tahu kalau dalam dunia pekerjaan, orang ketika membutuhkan suatu pendapatan, maka dia butuh istilahnya kerjaan. Dan mengapa dalam konteks ini Allah menggunakan kata ista'malu? Kita tahu bahwa pahala tidak mungkin datang kecuali dengan amalan. Maka sebelum Allah kasih pahala, Allah terlebih dahulu kasih dia job desk berupa amalan. Diberikan hatinya, sanubarinya terbesit untuk saya tahu saya belum bangun masjid, saya tahu salat saya masih bolong-bolong, saya tahu pintu surga saya masih hidup dan masih saya bisa potensikan untuk beramal saleh. Saya tahu saya belum kasih hadiah untuk istri hari ini. Saya tahu saya belum bermain bersama anak-anak hari ini. Difikirkan tentang potensi amal, difikirkan tentang keinginan untuk beramal saleh. Itu namanya diberitahu, dibuat dia bersemangat. Dan itu juga tanda mengapa di antara tanda haji mabrur, kata Imam Hasan Basri, an yakuna zahidan fi dunya wa raghiban fil akhirah. Dia dibuat oleh Allah Azza wa Jalla menjadi zuhud terhadap dunia dan cinta kepada akhirat. Maksud daripada zuhud terhadap dunia adalah dibuat hatinya tidak lagi terobsesi dengan sekedar pencapaian dunia. Kalaupun ada tujuan-tujuan dunia yang dia capai, itu bukan tujuan utama, tapi itu hanya jembatan saja menuju akhirat. Sehingga Imam Ahmad pernah ditanya
murid-muridnya. Apakah mungkin seorang yang kaya raya tapi dia juga zuhud? Ditanya. Apakah mungkin seorang yang zuhud tapi juga kaya? Maka kata beliau, sangat mungkin. Karena zuhud bukan apa yang ada di tangan, tapi zuhud adalah apa yang berada di hati. Dan contohnya sudah ada, yaitu para sahabat. Kapan seorang dikatakan zuhud tapi ternyata dia kaya raya? Atau dia kaya raya ternyata dia zuhud? Kata beliau, an-yusawiya, ketika sama apanya? Hatinya, keadaan hatinya. Pada saat hartanya bertambah atau hartanya berkurang, dia gak bahagia ketika harta bertambah dan tidak sedih ketika harta berkurang. Gak bahagia ketika profit dan gak sengsara ketika loss. Biasanya gak terlalu bahagia ketika customer datang dan gak terlalu sedih ketika customer gak ada. Biasa saja. Karena fokusnya bukan ke sana. Fokusnya itu ke yang jauh lebih tinggi. Dan Rasulullah SAW telah sampaikan kepada kita bahwa Allah itu senang perkara-perkara yang tinggi. Inna Allah Ta'ala yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha. Allah itu senang dengan perkara-perkara yang tinggi, cita-cita yang luhur, top notch, tertinggi. Mengapa orang dikatakan dia tidak cerdas apabila dia menginginkan kehidupan dunia saja? Kenapa? Karena apabila kita di dunia itu selalu menawarkan hal yang apa? Yang kurang. Akan terus kita cita-cita dunia lagi, kita dunia lagi. Tapi kalau kita sudah punya cita-cita surga Firdaus, saya tanya, adakah what's next dari surga Firdaus? Gak ada. Kan orang umumnya, orang kalau sudah mencapai mendapatkan cita-cita dunianya, contoh di sini ada beberapa anak muda yang hari ini mungkin libur sekolah. Teman-teman, adik-adik, anak-anak remaja di sini, kalau misalkan mau masuk SMP favorit atau SMA favorit, tujuannya itu misalkan, katakanlah sudah masuk SMA favorit, saya tanya, yang dipikirkan ketika sudah masuk SMA favorit apakah saya sudah masuk SMA favorit? Dia pikirkan apa lagi? What's next? Apa nih setelah ini? Masuk mana lagi? Dan itulah mengapa Rasulullah SAW mengatakan kalau kana li bani Adam mawadiyan bidzahab lam taghra thalitha. Seandainya anak Adam itu punya 2 lembah dari emas, bayangkan PT Freeport itu dikali 2 dan antum punya saham 100%. Dan PT Freeport itu dari sejak kemerdekaan sampai atau mau ini 2 dikali 2 labda ghasalisa, dia akan tetap pengen Freeport ketiga, dia pengen Freeport keempat, kelima. Karena dunia selalu menawarkan kekurangan, sedangkan permintaan tentang surga itu nggak ada lagi nextnya, nggak ada. Karena setelah surga Firdaus atasnya apa? Arsh Rahman, nggak ada lagi. Batas pencapaian tertinggi seorang hamba adalah surga. Reward tertinggi seorang hamba adalah surga. Dan posisi kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika di surga Firdaus. Dan itulah balasan bagi orang yang haji mabrur. Mengapa haji mabrur tidak equal kalau dikasih dunia gak equal? Haji mabrur itu gak worth it kalau sekedar dikasih rumah tambahan, dikasih mobil tambahan, gak worth it. Makanya Nabi SAW mengatakan al-hajjul mabrur laisa jazaa illa jannah. Haji mabrur itu baru worth it dia dapat surga. Jadi kita nggak akan terobsesi menjalankan amal soleh kalau tujuan kita hanya masih dunia. Kalau kepentingan kita hanya masih dunia.
setara, selevel dan worth it. Aktivitas menuntut ilmu ini, sholat tahiyatul masjid ini, sholat duha tadi, puasa sunnah di hari ini, ataupun apapun yang baik masalah lain, baru worth it kalau benar-benar kita menginginkan surga dari amal soleh. Karena tujuan Allah beri taufik itu supaya kita diberi pahala, dan dengan pahala tersebut Allah bisa menurunkan rahmatnya, dan dengan rahmatnya lah turun balasan berupa hadirin Allah SWT. Oleh karenanya, setiap kita memandang kehidupan, hakikatnya kehidupan adalah ladang untuk beramal. Wajar saja para ulama saya mengatakan dunia darul bala wal akhiratu darul jaza. Dunia adalah tempatnya bala, tempatnya ujian, tempatnya musibah. Wal akhiratu darul jaza, sedangkan akhirat adalah tempatnya balas. Tetapi bagi orang yang mengerti esensi kebahagiaan, dia ngerti juga bahwa ada kebahagiaan pada bala, ada bahagia pada ujian, ada bahagia pada musibah. Hari-hari ini kita turut berempati, dan semua kita layak dan wajib untuk berempati kepada setiap saudara-saudara kita dengan segala macam problematikanya, baik di skala individu, skala nasional atau internasional. Tapi yang harus kita tanamkan dalam hati kita bahwa dengan musibah itu ada kenikmatan. Kok bisa ada kenikmatan? Gimana ceritanya? Dalam ujian dan musibah ada kenikmatannya. Fil bala ni'mah. Kata Al-Qayyim, dalam setiap ujian itu ada kenikmatan. Seandainya tidak ada ujian, tidak ada kenikmatan pada ujian, tidak ada kenikmatan pada musibah, niscaya Allah Ta'ala tidak akan pernah memberikan ujian-ujian yang berat kepada kekasih-kekasihnya. Nah, mungkin pertanyaan saya, biasanya kalau kita mencintai seorang, maukah kita celakakan dia? Maukah kita, jangan celakakan, kita berusaha untuk membuat dia merasa nyaman, tidak terluka. Kita mencintai kekasih paling. Dan puncak tertinggi gelar seorang hamba adalah khalil, kekasih. Dalam sejarah para manusia paling tinggi adalah kasih. Dan Nabi Ibrahim dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling berat musibahnya, paling berat ujiannya. Allah menjelaskan mengapa justru orang yang paling menjadi kekasihnya diberikan ujian yang justru paling berat, diberikan musibah yang justru paling berat. Karena dengan musibah lahirlah harapan. Harapan surga. Kalau semua dunia isi kenikmatan, kita lupa surga. Kita lupa surga. Kan satu-satunya tempat yang menawarkan ketiadaan terhadap bala hanyalah surga. Satu-satunya tempat yang menawarkan kepada kita tidak adanya pelapukan, tidak adanya penuaan, tidak adanya pengurangan, tidak adanya kesementaraan, hanya surga. Tidak ada tempat lain. Sedangkan semua dunia berkebalikan. Satu-satunya tempat yang tidak ada hukum entropi. Apa itu hukum entropi? Entropi itu sesuatu makanan bisa busuk. Itu entropi. Orang masih muda bisa menua. Orang hidup bisa mati. Orang batang kayu yang kokoh bisa lapuk. Itu entropi. Itu hukum sunatullah, kauniyah, kausalitas. Dan satu-satunya tempat yang gak ada itu hanya ada di sini. Jadi antitesa atau kebalikan daripada hal-hal yang bertentangan ini adalah surga.
Dan itulah mengapa satu-satunya tempat yang paling membuat kita berharap untuk menuju surga segera adalah dengan bala. Dengan bala muncullah harapan. Dengan bala meningkatlah derajat. Dengan bala gugurlah dosa. Dengan bala kita bermunajat kepada Allah. Dengan bala kita berdoa kepada Allah. Dengan bala kita menghentikan air mata. Dengan bala kita sujud lebih lama. Dengan bala kita zikir lebih tenang. Dengan bala kita hidup lebih bermakna. Dan dengan bala kehidupan lebih indah. Ini sebagai kabar gembira. Karena Allah yang lebih dahulu memberikan kabar gembira. Makanya mengapa kebiasaan para ulama pada saat mereka menjenguk orang soleh yang sedang sakit, mereka biasa juga menambahkan lafaz absyir atau basyir. Inilah kabar gembira. Bayangkan orang lagi mau meninggal dikasih kabar gembira. Kenapa? Kok dikasih kabar gembira? Ya, harusnya kalau bagi orang pada umumnya, orang awam kabar duka, saya turut berduka cita kan gitu. Tapi biarkan dengan kematian, maka seseorang bisa berjumpa dengan Allah. Karena tidak ada satu jembatan pun yang dapat mengantarkan kita untuk bertemu dengan Allah kecuali kematian. Gak ada cara lain. Gak ada satu model, tools, cara, step untuk bisa melihat wajah Allah kecuali dengan jembatan yang bernama kematian. Dan itu disampaikan oleh Nabi SAW. Wa'alamu annakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan pernah bisa melihat wajah kalian kecuali meninggal dulu. Makanya para ulama banyak berpendapat Rasulullah SAW ketika beliau mi'raj ke tempat paling tinggi Sidratul Muntaha, beliau tidak sempat melihat wajah Allah. Beliau bertemu dengan Allah, beliau tidak melihat wajah Allah. Beliau menyampaikan ketika ditanya, hal tarawna rabbak, apakah kau melihat wajah Tuhanmu ya Rasulullah? Beliau menjawab, anna nurul ara, ada cahaya yang menghalangi antara diriku dengannya. Dan itulah mengapa Nabi Musa ketika diajak bicara oleh Allah Ta'ala, beliau ingin melihat. Qala rabbi arini anzur ilayk. Ya. Nabi Musa, saya tanya, sebelum mendapatkan kesempatan untuk bilang, ya Allah izinkan aku melihatmu, sebelumnya Nabi Musa apa? Diajak bicara pada Allah. Kan ada conversation. Allah mengatakan, ana rabbuka fa'lana alaik. Terlebih dahulu diperkenalkan Allah, introduce himself, terlebih dahulu memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa. Kemudian ditanyakan tentang apa yang berada di tongkatnya, apa yang berada di tangan kanannya. Ditanyakan lagi kepada Nabi Musa percakapan tentang bagaimana cerita Nabi Musa dari kecil hingga dewasa. Bahkan cerita-cerita yang Nabi Musa boleh jadi lupa. Dahulu kau dialirkan ke dalam dia, dialirkan di atas sungai, kemudian dipertemukan, dia diselamatkan ketika lari saat dia melakukan kesalahan. Oh, ceritakan kenikmatan itu. Sampai Allah katakan, wassana'tu li nafsi. Rangkaian kehidupanmu ini, aku buat engkau seperti itu adalah untuk diriku. Wassana'tu li nafsi. Sampai pada tahap Nabi Musa mengatakan, qala rabbi arini anzur ilayk. Ya Allah, aku ingin melihat wajah.
orang untuk dapat kesempatan punya kerinduan untuk menjaga Allah, maka dia harus sering-sering ngobrol, sering-sering komunikasi, sering-sering mencintai percakapan dia. Maka poinnya adalah seberapa sering kita berdoa dan seberapa lama kita berdoa, seberapa menikmatinya kita berdoa, kita akan tertanam dalam kerinduan kita ingin melihat Allah. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla ketika Nabi Musa minta ingin melihat wajah Allah? Qala lan tarani, kamu tidak akan bisa melihat wajah Allah. Sekarang kamu tidak akan bisa melihat, walakin unzur ila al-jabal, tapi lihatlah gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya, maka kau akan pasti akan melihat dia. Maka ternyata ketika Allah Ta'ala ingin menampakkan dirinya, ketika Allah ingin menampakkan tajalla Rabbul Jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Padahal Allah menampakkan dirinya, maka gunung itu hancur seketika. Sama yang Nabi Musa lakukan, langsung sujud. Nabi Musa saja belum sempat melihat Allah di dunia, baru sempat bisa melihat Allah di surga dan kemudian. Dan itulah mengapa yang Allah berikan dan beritakan kepada kita, bagi siapapun yang hari tertimpa musibah, tertimpa dengan berbagai macam ujian. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah 125, kami akan uji, kami sungguh benar-benar akan uji. Allah menggunakan huruf lam taukid dan nun taukid yang menunjukkan sudah menjadi kepastian kamu, siapapun kamu, itu diuji. Bisyai'in, tapi yang Allah uji itu suatu hal yang kecil, yang remeh. Kalau kita compare dengan kenikmatan yang kita jauh lebih banyak kenikmatannya. Makanya Allah bilang kata bisyai'in. Ini part kecil dalam kehidupan saja, enggak seluruhnya. Ujian-ujian kecil yang berupa ketidakenakan ini di sudut pandang manusia, itu hanya sedikit saja. Lebih banyak ujian berupa kenikmatan, karena kita juga diuji dengan kenikmatan. Kata Allah Ta'ala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ada fitnatul khair, ada fitnatul syarr. Dua. Ada fitnah berupa kebaikan, ada fitnah berupa keburukan. Bisyai'in minal khauf, diuji dengan ketakutan. Security-nya diuji, security rasa aman. Itulah muncul namanya penyakit insecure. Insecurity, ketidakamanan, ketakutan. Mengapa Allah letakkan keamanan di awal? Kenapa? Karena needs manusia paling basic dan paling primer adalah nikmat keamanan. Nikmat keamanan. Dan itu yang Nabi Ibrahim doakan, Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Dalam ayat lain Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi ja'al hadzal baladan aminan. Ya Allah, jadikan negeri ini aman. Sebelum minta yang lain, karena kita nggak bisa sholat kalau nggak aman, kita nggak bisa puasa, kita nggak bisa zakat, kita nggak bisa haji, kita nggak bisa ibadah kalau belum ada keamanan. Berjur, kekurangan dalam bentuk makanan, lapar. Kita lihat purchasing power hari-hari manusia terus berkurang. Data yang kita dapatkan dari kuartal pertama di tahun 2026, masyarakat Indonesia sudah bergeser kelas menengahnya 10% menjadi kelas bawah. Itu kekurangan, menunjuk walau minal amwal, kemiskinan, wal anfusi wat thamarat, kekurangan jiwa. Maksudnya adalah dirinya memiliki masalah dalam mentalitasnya. Kemudian kematian.
buah-buahan. Kamu minta apa yang Allah katakan di akhir ayat ini? Allah mengatakan wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira. Kok bukan kabar duka? Harusnya Allah katakan wa basyir saja, bukan mubasyir. Basyir itu artinya berilah kabar gembira. Allah tidak mengatakan berilah kabar duka bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang tertimpa musibah berupa kelaparan, kemiskinan. Allah berikan kabar gembira. Tapi bagi siapa yang bersabar, Allah bisa saja gunakan kosakata tentang sabar. Allah bisa saja gunakan kosakata lain selain sabar. Misalkan protes, berilah kabar gembira bagi yang protes, berilah kabar gembira bagi yang debat, berilah kabar gembira bagi yang ngedumel. Bisa saja. Tapi Allah gunakan kosakata sabar. Kenapa? Karena satu-satunya hal yang dapat menjalankan datang di kemudahan dari Allah berikutnya adalah dengan sabar di awal. Baru kemudian lahir amal berubah tawakal, lahir amal lain berubah ikhtiar, lahir amal lain berubah ridha, berharap. Terus sabar itu tidaklah datang kecuali akan membuka pintu untuk kebaikan. Makanya mengapa balasan sabar tidak ada batasnya. Hadirin hadirat yang Allah SWT, maka amalan penentu ketika di dunia adalah husnul khatimah, dan amalan penentu ketika di akhirat adalah salat. Adapun amalan penentu di timbangan adalah akhlak. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Ma min syai'in athqal fi mizanil mu'min min khuluqin hasan." Tidak ada yang lebih menjadi pemberat bobot timbangan. Kita bayangkan kita sedang menimbang sebuah timbangan, maka bobot yang paling berat itu ialah bobot akhlak. Sehingga pemberat amal soleh kita adalah akhlak. Dan akhlak itu paling utama adalah akhlak kepada Allah dan akhlak kepada Rasulullah SAW. Itulah akidah pelajaran di sekolah-sekolah seperti MTS, MAN, MA. Biasanya pelajaran akidah itu dilakukan dengan pelajaran akhlak. Makanya ada pelajaran akidah akhlak. Karena orang yang belajar akidah pasti akhlaknya baik kalau diamalkan. Dan orang yang akhlaknya baik itu buah dari cerminan akidah yang lurus. Itu sudah konsekuensi. Jadi kalau ada orang belajar akidah, ngaji akidah, tapi lisannya kotor, tapi tandanya terusik, tapi teman-temannya dihibahin, difitnah, berarti dia tidak mengamalkan isi daripada pembelajaran akidahnya. Boleh jadi pembelajarannya terus, kurikulum benar, rujukannya, referensinya valid, tapi ternyata dia tidak diamalkan ilmu. Karena dia adalah hadis-hadis tentang akhlak, hampir semuanya itu dikoneksikan dengan akidah. Sebagai contoh, perkataan baik adalah berupa akhlak. Dan Allah ketika Nabi SAW ketika menjelaskan tentang berkata baik atau diam, Nabi lebih dulu mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia pasti akan berkata yang baik atau diam. Maka yang berkata yang baik atau diam itu adalah jaminan dari akidah. Akidah bahwa setiap perkataan itu punya nilai bobot, bisa masuk surga dengan peringkat tertinggi atau masuk neraka 70 tahun kedalaman. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 khalifah." Sesungguhnya ada seorang hamba yang berkata dengan satu kosakata yang itu adalah hal yang Allah berkahi, maka akan dimasukkan ke dalamnya neraka 70 tahun perjalanan.
Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yubqi laha balan yarfa'u biha darajat. Sesungguhnya ada kalimat yang diucapkan oleh seorang hamba dan ternyata itu dari Allah SWT. Tapi dia anggap sebagai sebuah aktivitas biasa saja. Dia sudah terbiasa mengucapkan ini murni taufik dari Allah, ini murni pemberian dari Allah. Dia terbiasa mengucapkan itu. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah alladzi bihi majlis muslim. Boleh jadi dia hanya sekedar mengucapkan itu karena rutinitas itu. Dia tidak terlalu concern, bahkan ketika itu boleh jadi dia tidak terlalu concern dengan fadilah-fadilah keutamaan bahwa itu ternyata mendatangkan ridho Allah yang sangat besar. La yubqi laha bal. Ya, yarfa'u biha darajat. Dan itu ternyata mampu membuatnya naik derajat hingga sampai selevel dengan para siddiq, syuhada dan anbiya. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwa yang paling dekat majelis denganku salah satunya adalah ahasibu khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Aqrabu minni majlisan, yang paling dekat posisinya, levelnya. Bayangkan kalau kita satu row seat dengan para tokoh-tokoh besar, itu kita bangganya luar biasa. Dan ternyata itu bisa ditempuh ketika di akhirat dengan terus memperbaiki akhlak. Dan akhlak yang baik itu dipinta tadi. Dia tidak datang sendiri kecuali memang sudah menjadi tabiat di waktu kecil ini. Tapi umumnya diminta. Makanya di antara doa iftitah yang ma'thur kepada para sahabat Nabi SAW adalah Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berilah aku hidayah berupa akhlak yang paling baik, dan tidak ada zat yang mampu memberikan diriku hidayah berupa akhlak yang baik kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'a, dan palingkanlah dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'a illa anta. Tidak ada zat yang mampu memalingkan dari kecuali Engkau. Ini doa iftitah, salah satu doa iftitah dari 12 atau 16 doa iftitah lain yang sahih dari Nabi SAW. Dan gunanya banyak iftitah itu supaya kita memvariasikan doa iftitah itu, supaya sholat itu tidak hanya menjadi rutinitas belaka. Karena tujuan kita sholat itu adalah untuk bermunajat. Dan orang apabila menggunakan template biasanya bosan. Makanya banyak bacaan ruku, varian bacaan sujud, ada berapa? Bacaan tahiyat, dan rata-rata mereka memiliki jalur yang sahih tergantung daripada hadisnya. Tapi poinnya adalah hendaknya kita berdoa meminta akhlak yang baik. Sebagaimana juga doa yang baik dikumpulkan oleh Syekh Razak. Karena meminta akhlak yang baik adalah Allahumma jannibni min munkaratil akhlaq wal ahwa wal adwa. Ya Allah, aku minta dijauhkan dari kemungkaran dari akhlak, wal a'mal, kemungkaran dari amal berupa kemaksiatan, wal ahwa, kemungkaran dari hawa nafsu, wal adwa, kemungkaran dari penyakit hati. Ini doa-doa yang sangat indah dan itu adalah doa Rasulullah SAW. Makanya salah satu proyeksi dalam kehidupan, usahakan jangan meninggal kecuali menghafalkan doa-doa yang pernah dibaca oleh Nabi SAW. Ini kalau tidak dihafal minimal dibaca. Usahakan jangan meninggal kecuali hafal coba. Banyak sekali dan cukup banyak doa syafaat, doa istighfar itu banyak. Kita pernah menghafal pelajaran-pelajaran banyak di sekolah. Mengapa kita tidak menghafal perkataan yang Rasulullah SAW? Padahal itu semua bernilai pahala. Terus memproyeksi pekan ini atau bulan ini hafal doa apa? Kumpulan berapa? Ini buku namanya Hisnul Muslim. Kumpulan dikit-dikit, bagus sehari-hari dan dipraktekin.
Cara menghafal yang paling ampuh adalah dipraktekin ke kehidupan sehari-hari. Ini para tulang juga, para remaja, para adik-adik, buat menghafal doa-doa itu jangan cuma dikemas, jangan dikemas orang, tapi dipraktekin. Karena kata Allah bahwa kunna nasta'in ala hifdzil hadits bil 'amali bih. Kami dulu metode menghafal hadis kami, metode menghafal amal-amalan dari Nabi SAW adalah dengan kita mempraktekannya terlebih dahulu. Jadi praktik. Dan tanda ilmu yang bermanfaat adalah diamalkan. Di antara amal ilmu keseharian. Makanya ulama yang menulis amal yawm wa lailah. Ini karya Ibnu Sunni. Itu kalau terjemahan di Indonesia adalah Rasulullah SAW sehari semalam. Jadi mau tidur itu lagi, kita zikir-zikirnya. Dan kalau kita fokus kepada zikir-zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW saja, itu sudah pada aktivitas kita. Tanpa butuh scrolling lagi, tanpa butuh lihat highlight Piala Dunia lagi, tanpa butuh lihat grup-grup WhatsApp yang tidak ada faedahnya, tanpa butuh cek status orang, nggak butuh itu, kita sudah padat dengan aktivitas zikir itu. Padat. Dan kita seperti menyaksikan Rasulullah SAW itu memandu kita dalam setiap zikir-zikir. Zikir mau tidur aja, bukan cuma alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Ada zikir lagi. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda'ani ila ruhi wa adina li bi dzikri. Segala puji bagi Allah yang telah menyehatkan badanku di pagi hari itu dan mengizinkanku untuk menyebut namanya. Semua indah sekali. Itu zikir sebelum tidur ada banyak. Bukan bismillah Allahumma amutu ayat saja. Ada bismillah Allahumma wada'tu jambi wa bika anfa'u. In amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha kama tahfadhu bihi ibadati as-salihin. Belum lagi ayat kursi 30. Belum lagi surah-surah beberapa yang dibaca Jumat itu. Ini kurang susah. Dan kalau kita sibukkan dengan amal hari-hari kita, Allah akan selesaikan urusan-urusan kita. Jadi kaidahnya kalau urusan yang pengen dikelarin, saya tahu di sini banyak siapapun yang datang ke sini pasti punya masalah. Dan saya lihat ini wajah-wajah yang punya masalah. Memang ada yang punya masalah sini? Ada. Semua kita punya masalah. Kalau ingin diselesaikan masalahnya, berarti poinnya adalah fokusin ke urusan Allah. Karena Nabi SAW sudah mengatakan mengkana di akhiratu hamma. Siapa yang fokus urusannya akhirat, fokus obsesinya akhirat, fokus tujuan targetnya surga, fokus gimana Allah itu, fokus gimana Allah cinta. Setiap hari itu saja. Jama Allah syamla. Apa arti daripada jama Allah syamla? Allah akan clearance, selesai, finishing semua urusan-urusan dia. Jadi yang menyelesaikan ini bukan otak kita, bukan tangan kita, bukan ajudan kita, bukan bawahan kita, Allah yang menyelesaikan. Ini jaminan Nabi, perkataan yang tidak pernah dusta selama umur hidupnya. Perkataan orang yang dijamin masuk surga. Ya Allah, baiknya Allah. Ya Allah, syamlah. Allah akan kumpulkan urusan-urusan itu. Wa ta'ti dunya wa liha. Dan kebutuhan dunianya itu akan digeret, ditarik sehingga dunia itu ngejar dia. Dia buat dunia itu nungguin dia. Kalau kita kejar dunia itu, dia hanya seperti bayangan. Yang kalau kita kejar, kecepatan kita seperti kecepatan dia sama. Jadi kita nggak akan dapat sesuai dengan kadar dan takdir yang sudah tentukan saja. Dan ini perkataan Nabi SAW. Itu kita mengimani dan wajib mengimani perkataan Nabi SAW. Dan
tentang keimanan. Makanya orang yang terbiasa memaksimalkan urusan prioritas akhirat, maka Allah akan mudahkan selesai urusan. Kalaupun tidak selesai, tapi ada permasalahan yang jauh lebih besar yang harus selesaikan. Apa permasalahan yang paling besar ketika kita mendapatkan sebuah masalah? Apa? Kegelisahan, stres, tekanan, itu yang jauh lebih besar daripada masalah. Jadi saya ingin meluruskan beberapa pemahaman, atau kebanyakan pemahaman dari orang-orang bahwa Ustaz, kan katanya kalau sudah bertakwa akan diberikan solusi. Tapi yang saya rasa, kok masalah saya nggak hilang-hilang, Ustaz? Kok masalah saya nggak kelar-kelar, Ustaz? Sampai saya sempat terpikir, ada yang bertanya seperti itu ya, saya di Bandung kemarin. Saya di Bandung, dia nanya, Ustaz, saya boleh gak minta masalah lagi sama Allah? Masalah saya ini terus, nggak selesai. Yang pertama saya katakan, kita nggak boleh minta ujian, nggak boleh. Nabi menyuruh kita untuk minta afiyah. Doa dalam zikir bagi anda gimana? Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirati fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Itu doa zikir. Kita minta afiyah, keselamatan. Bahkan kalau ada murid-murid atau teman-teman di sekolah kita yang minta ujian, Pak, kapan ujiannya cepetin aja. Itu teman-temannya dibully itu. Kalau ujian, kok minta juga ujian? Gak boleh minta ujian. Maksudnya dalam konteks ujian ini minta afiyah, keselamatan. Tapi kalau sudah dapat ujian, bisa. Kata Nabi SAW, la tatamanna liqa'a al-adu. Jangan kalian minta bertemu dengan musuh. Ini poinnya adalah jangan stok kuat. Jangan, saya lagi iman dari kokoh banget ya Allah, berikanlah saya harta 300 triliun. Saya ujian kuat, bisa insya Allah 3 triliun mudah. Gak boleh minta ujian. Maka saya bilang, gak boleh minta ujian. Yang kedua, terkadang boleh jadi solusi atas selesainya permasalahan kita setelah kita bertakwa itu bukan diselesaikannya secara zahir masalah itu. Boleh jadi masalah di secara zahir masih ada, masih kelihatan, masih terdampak, bahkan ketika kita meninggal dunia masih ada. Tapi yang lebih dahulu dan lebih penting Allah selesaikan adalah masalah hati dan jiwa kita. Allah buat tenang, Allah buat ridha, Allah buat lapang, Allah buat bahagia. Masalah kemana? Sebagaimana Rasulullah masih ada beberapa permasalahan yang masih ada ketika beliau sudah meninggal dunia. Masih ada. Tidak tahu? Saya tanya, hutangnya Rasulullah SAW siapa yang bayar ketika meninggal dunia? Siapa? Abu Bakar. Rasulullah meninggal dalam keadaan masih punya hutang dan bagi miskin tergadaikan oleh siapa? Orang Yahudi. Ada masalah kan? Masih. Nabi Nuh, saya tanya, meninggal dunia anaknya jadi muslim atau kafir? Tidak. Masalahnya masalahnya. Secara lahir tidak selesai. Jadi saat kita menjalani masalah itu, fokusnya adalah takwa. Dan fokusnya itu makhraja atau solusi itu di kita, bukan di pada wujud masalahnya. Banyak di antara kita mengeluh, ya Ustaz, saya udah sholat tahajud dan doain dia, saya udah nasihatin dia, tapi dia gak berubah. Kamu dan masalah secara zahir. Kamu anggap solusi itu sezahirnya saja. Zahir dan cara mengatakan, kamu tenang kan? Ya itulah solusinya. Zahir kamu berdoa apa? Kamu bahagia kan? Ya itulah solusinya. Dan Allah sudah berikan itu sebelum ini berubah. Karena kebahagiaan orang yang bertakwa itu bukan
bukan hanya ketika masalah zahirnya selesai, bukan. Tapi ketika dia menerima dengan lapang dada di detik pertama, itulah solusi pertama dan utamanya. Ini blind spot kita banyak salah dalam hal ini. Dianggap kalau masalah belum selesai berarti berbohong di jalan keluar. Padahal masalah itu bukan pada hal yang zahir, tapi juga ada pada yang batin. Itu jauh lebih penting. Itu jauh lebih membahagiakan. Dan itulah mengapa yang dipanggil oleh Allah atau malaikat ketika hendak menyambut nyawa-nyawa yang baik adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang tenang. Kalau jadi yang tenang ini masalahnya masih ada betul orang. Tapi dia setelah selesai dengan masalah pada jiwa dan hati, sehingga dia keluar dalam keadaan menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Ini poin supaya kita itu gak menganggap masalah sebagai beban besar yang kita punya tugas untuk mengubah gimana caranya ini. Tugas kita itu apa? Saya tanya, tugas kita itu apa? Tugas kita kan cuma bertakwa. Tugas kita bukan beribadah. Tugas manusia itu bukan problem solver, bukan. Siapa problem solvernya? Oh, itu saya bukan. Tugas kita bukan problem. Kebanyakan yang buat kita stres atau kita pusing itu karena kita merasa jadi problem solver. Kita merasa kita bisa handle, kita bisa make it all under control. Gak bisa. Under control itu di bawah Allah, di bawah kita. Jadi jangan main atau jangan cosplay seperti para ulama. Kita nggak punya kesempatan untuk itu. Jadi fokusnya di takwa. Dan orang-orang yang ngerti hakikat hidup seperti ini, itu hari-hari dibagi. Dan hari-hari dibagi terpancar dari wajah. Itulah mengapa Rasulullah SAW adalah wajah yang paling murah senyumnya. Karena besar Rasulullah itu kalau smilingnya paling tulus, paling lebar, serta paling nyebar. Siapapun di sisi beliau, di sisi beliau. Dan itu akhirnya membuat siapapun mencintai beliau dan siapapun nyaman dekat beliau. Karena kebahagiaan terpancar dari senyuman. Karena sudah berlalu 1 jam lebih dan itu masih ada beberapa lagi. Ada penentu naik atau jatuh ke neraka, ada penentu nilai sebuah amalan, ada penentu akhir cerita, dan ada penentu amal lain yang barangkali kita sampaikan untuk pertemuan berikutnya sebuah kemudahan. Di sisi ini apabila ada yang ingin diskusi atau pertanyaan kami silakan. Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, qadarullah kakak saya sedang sakit skizofrenia, dalam istilah kedokteran mengalami depresi. Saat ini tinggal bersama saya dan saya juga merawat ibu saya yang sudah lansia. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Karena suami saya ingin mengontrak di tempat lain, mengajak saya dan anak-anak kami. Apakah saya harus mengikuti perintah suami atau terus merawat ibu saya yang sudah lansia dan merawat kakak saya yang sedang sakit? Karena tidak ada saudara yang mau merawat kakak saya tersebut. Semoga Allah berikan kemudahan, kesabaran, kelapangan, keridhaan di dalam hati yang bertanya, menerima ujian dengan lapang dada dan bersabar. Dan biarkanlah sabar itu berbuah pahala di sisi Allah Azza wa Jalla dengan baik. Karena bukan kita senang di bersama Allah, tapi bukan kita senang ketika kekasih kita membersama kita
hak yang senantiasa dibersamai oleh Allah Azza wa Jalla adalah dengan bersabar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha ma'as sabirin." Allah bersamai, bukan kita senang bersama dengan. Yang kedua, kebaikan apabila terlihat di depan mata dan terlihat bisa digabung, maka penggabungan yang lebih utama daripada mengambil salah satu dan menggugurkan yang lain. Kaidahnya al-jam'u aula min at-tarjih. Combining atau menggabungkan dua aktivitas ketaatan secara bersama dan berkesinambungan lebih baik daripada mencopot salah satunya dan mengambil hal yang lain. Itu kaidahnya. Sehingga kalau kebaikan-kebaikan itu bisa dimaksimalkan, bisa didiskusikan, bisa diperjuangkan, kita bisa melakukan langkah itu. Kita dengan meminta nasihat kepada atau meminta saran dan meminta masukan serta meminta izin kepada suami dalam hal ini, yang tentu lebih ada dengar perkataannya setelah perkataan Allah dan Rasulnya adalah suami, kemudian baru orang tua, kemudian baru orang yang lain. Sehingga perjuangkan bila menuntut kemaslahatan. Terlebih lagi kita tahu bahwa ada pahala silaturahmi di sana, karena perbuatan baik kita kepada saudara kandung kita atau paman kandung kita atau bibi kandung kita atau ponakan kandung kita, itu semua bisa mendatangkan pahala silaturahmi. Dan pahala silaturahmi mendatangkan rezeki, mendatangkan umur yang panjang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika beliau menyuruh faliyas rahimah, hendaknya bersilaturahmi, itu ketika orang arada an yabsuta lahu fi rizqihi wa an yusa'alahu fi atharihi faliyas rahimah. Kalau ini dipanjangkan usianya, dilapangkan rezekinya, maka hendaknya bersilaturahmi. Sehingga bila tetap ada penggabungan dulu ketaatan, maka bisa dimaksimalkan. Namun apabila ternyata keputusan suami sudah final, Anda harus pindah, maka berarti Anda wajib taat kepada suami. Yang kemudian yang kedua, maksimalkan dari jalur yang lain. Anda bisa, misalnya ketika tidak ada lagi adik kakak Anda yang mau membantu kakak Anda ini, Anda bisa menghayal orang secara jarak jauh, memonitor dari jarak jauh, dan atau juga bisa memindahkan rumah sewa beliau ke dekat rumah Anda, dan hal yang lain bisa diskusikan. Tapi minta pertolongan kepada Allah SWT, minta kebaikan, karena hal ini memang tidak mudah. Saya tahu schizofren itu tidak mudah, karena di keluarga saya pun ada demikian. Dan boleh jadi kita mengeluh, masih selesai, kapan selesai? Ingat yang tadi baru saja kita bahas, boleh jadi sudah selesai duluan di hati kita, meskipun secara lahir belum selesai. Dijalani dengan ridha. Apalagi orang yang sudah hilang kendalinya, sudah hilang perasaan darinya, itu dia sudah bukan lagi mukallaf. Jadi intinya kalau kita marah-marah ke dia, ini untuk khusus bagi teman-teman di sini yang menjadi caregiver bagi schizofren, bipolar, ataupun penyakit mental lainnya. Kalau kita marah-marah ke dia atau kita bentak-bentak dia nggak dosa sama sekali. Kan dia bukan sudah tidak terbebani lagi oleh syariat. Kan udah sadar juga, udah hilang bau, kecuali dia minum obat ya. Tapi pada saat dia lagi menjengkelkan, dia lagi marah-marah, kita balas dengan marah lagi, kita yang dapat dosa. Kan kita bukanlah, dia belum bukanlah. Sama seperti antum marah-marah kecil, atau cubit anak kecil, atau cubit anak antum. Saya tanya, anak kecil bisa belum? Kok bisa-bisanya pihak yang berdosa memukul pihak yang tidak berdosa? Mulia mana? Mulia yang tidak berdosa, mulia yang belum berdosa.
Kalau kita sama-sama meninggal, itu anak akan bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kalau kita belum tentu. Anak itu mesti berada di situ. Nah, kalau bisa. Makanya pada saat misalkan ada seorang yang Allah uji dengan schizofren di usia 30 tahun, wafat di usia 60 tahun misalkan, dan saat itu memang belum ada tahap sadar selama umur 31 sampai 60. Berarti umur hakikat di sisi Allah berapa? 32. Kalau kita umur 60 jadi uji, 60 jadi dihisab. Itulah mengapa cara pandang kita harus dengan hikmah, cara pandang kita dengan rahmat, cara pandang kita itu seperti dokter melindungi pasien. Ini dalam hal dakwah. Jangan seperti hakim yang menjudge, jangan seperti polisi yang menangkap. Dan itu butuh taufik dari Allah. Kita terus taufik dari Allah. Apapun itu nanti ke depannya, maka yang terpenting adalah bagaimana prosesnya kita melalui. Karena Allah Maha Hakim, Maha Bijak, bijaksana. Allah Maha mengetahui tidak kita ketahui. Allah. Selanjutnya Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta tim juga seluruh jamaah yang hadir pada hari ini. Ustaz izin bertanya, yang membedakan timbangan akhlak atau kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Yang memberatkan timbangan akhlak itu, yang memberatkan timbangan akhlak atau kalimat tauhid la ilaha illallah, Ustaz. Keduanya disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalimatan khafifatan ala lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Tapi Nabi juga sampaikan di sisi lain, ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min min khuluqin hasan. Tidak ada hal yang lebih berat di timbangan kecuali akhlak yang baik. Sehingga keduanya sama-sama menjadi pemberat timbangan. Tetapi apabila ada sama-sama orang bertauhid, ada sama-sama orang bertauhid, yang satu akhlaknya baik, yang satu akhlaknya buruk, itu bisa jauh perbedaan kualitasnya nanti di hari kiamat. Karena akhlak yang baik itu sangat berat sekali timbangannya. Sehingga apabila sudah sama-sama bertauhid, sudah sama-sama mempelajari tauhid, ternyata ada miss dalam akhlaknya, itu bisa jadi jauh perbedaan dengan surganya. Karena memang akhlak itu menjadi tambahan, tapi bobotnya berat. Tetap base-nya adalah tauhid. Tidak bisa kita masuk pintu surga kecuali dengan kalimat la ilaha illallah. Dan itu sudah menjadi kans min kunuzil jannah, atau perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Selain kalimat tauhid ada kalimat la haula wala quwwata illa billah, hauqala. Dan itu adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan tauhid kita di hadapan ini. Maka tidak bertolak belakang sama sekali, tetapi yang menjadi pokoknya adalah tauhid, dan penambah timbangan beratnya adalah akhlak. Selanjutnya Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ibu dan ayah saya sudah berpisah, dan ibu saya emosinya masih belum stabil. Kadang saya dibolehkan untuk ketemu dengan ayah saya, kadang ibu saya tidak mengizinkan. Sedangkan saya saat ini sudah punya suami, dan suami saya tidak mengapa kalau saya bertemu dengan ayah saya. Tetapi kalau ibu saya tahu, ibu saya akan marah besar, bahkan mencap saya sebagai anak yang
melawan orang tua, apalagi seorang ibu. Menurut Ustadz, saya harus bagaimana? Wallahi, semoga memberikan kesabaran dan kesabaran. Pada asalnya seseorang itu berbakti kepada kedua orang itu, bukan hanya salah satunya. Karena Allah yang menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua bukan hanya salah satunya. Artinya apabila salah satu orang tua kita menyuruh kita untuk berbuat durhaka kepada orang tua kita lainnya, berarti tidak ditaati, tidak boleh kita taati. Misalkan ibu kita menyuruh kita membenci atau mendurhakai ayah kita, maka tidak ditaati dalam perkara tersebut. Karena taat dari makhluk ini maksiatin, tidak boleh taat kepada makhluk apabila menyelisihi perintah atau menyelisihi aturan Allah. Atau sebaliknya ayah kita menyuruh kita untuk membenci ibu kita, maka tidak boleh ditaati. Keduanya sama-sama mendapatkan porsi cinta kita, porsi bakti kita, porsi taat kita apabila tidak menyelisihi Allah dan Rasulnya, porsi dekat kita sama. Ini nggak ada beda. Lalu saya bukankah Rasulullah SAW mengatakan ibu baru ayah? Itu bukan dalam konteks menyepelekan ayah, bukan. Itu benar porsi rasa cinta anak umumnya memang kepada ibu lebih tinggi dibandingkan kepada ayah secara umum, tapi bukan berarti ayah tiadakan bakti atau bahkan dibenci. Bahkan suatu ketika ada seorang anak yang lapor karena uang diambil oleh ayahnya untuk menafkahi ayahnya. Karena ayahnya miskin, dia lapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, inna abi akhadha mali. Ayah saya mengambil harta saya, ya Rasulullah. Maka Nabi ambil akhadha bijalani, ambil kerah, ambil kerah anak ini dan mengatakan, anta wa maluka li abika. Kamu dan harta semua milik kamu itu punya ayah. Yang begitu sampai seperti itu. Dan Nabi kemudian memanggil ayahnya, dan ayahnya pun mengungkapkan bahwa pemberian saya kepada kamu lebih banyak daripada apa yang baru saja aku ambil dari dirimu. Dan dari ketika kita baru ngerti berat dari ayah. Ya ketika jadi ayah berat, apalagi ayah punya beban lebih berat daripada anggota keluarga lain. Karena beban utama ayah bukan menjadi nafkah. Beban utama ayah itu menyelamatkan satu keluarga dari api neraka. Menyelamatkan diri sendiri aja susah diminta ampun, apalagi sekeluarga. Karena perintah bukan hanya untuk dirimu saja, tapi anfusakum wa ahlikum. Nah, keluargamu juga. Susah, nggak mudah. Itulah bakti kita juga kepada ayah. Sama. Ini bisa diatur, dikompromikan. Anda bisa bermain cantik tentunya, karena tidak berdosa tentunya. Berbakti kepada ibunya tanpa, ya, ketika datang ke ayah juga perlu ngabarin ibu, berarti kan kalau nanti akan jadi pemeran. Dan gak semua hal perlu kita ceritakan pada akhirnya, gak semua hal perlu kita kabarkan. Apalagi dalam konteks ini belum damai yang terjadi. Tapi yang jelas kita nanti pun akan dipanggil dengan nama-nama ayah kita di hari kiamat, dan nama-nama terbaik yang paling kita suka di dunia ini. Itu menjadi nama nanti kita juga. Jadi kalau kita lebih suka nama punya, tidak lagi pakai daripada nama asli misalnya. Dan kita juga dipanggil dengan nama ayah kita, Fulan bin Fulan, nama kita dengan nama ayah. Maka jangan sia-siakan keberadaan ayah, dan terus berdoa kepada Allah SWT, kita tolong kepada Allah untuk disuruh bakti kepada keduanya. Karena ketika salah satu telah meninggal dunia, berarti satu pintu surga telah hilang. Kalau satu hilang lagi, berarti dua pintu surga telah hilang. Dan yang membuat kita mudah hidup saat ini, itu sebab kepuasan doa
Dan yang membuat kita masih semangat dengan kehidupan adalah masih adanya mereka dan masih adanya doa mereka. Karena banyak di antara kita boleh jadi sudah tidak ada doa lagi. Itu sulitnya jadi. Karena salah satu senjata dan andalannya sudah Allah ambil. Jadi jangan sia-siakan. Dan dekatnya kita kepada ayah atau bertemu kepada ayah berarti bukan serta merta untuk membahagiakan hati mereka, tapi karena perintah Allah dan sudah cukup. Ya Allah Ta'ala mengatakan wabil walidaini ihsana, dan untuk kedua orang tua Allah bilang walidaini, bukan walid doa, bukan doa, tapi walidaini ihsana. Mereka wajib dapat ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu kebaikan yang lebih baik yang diterima oleh mereka dibandingkan yang pernah kita rasakan. Jadi ihsan itu sebenarnya kalau mereka tidur di kasur ukuran 120, kita tidur di ukuran kasur 160, berarti belum ihsan. Atau bahkan ukuran kasurnya sama saja, belum ihsan. Harus lebih baik. Tapi kenyataannya saat kita telah mendapatkan pendapatan yang kita utamakan diri kita untuk melaksanakan. Padahal kalau pada itu surga paling cepat, paling tengah, diandalkan di surga itu supaya dapat cepat-cepat ke surga. Semoga Allah bertaufiq. Kepada semua. Barangkali demikian sebagai pertanyaan terakhir atas keterbatasan ilmu saya, kami mohon maaf. Dan semoga Allah bertaufiq kita semua. Semoga Allah berikan kepada kita yang bermanfaat. Semoga Allah karuniakan kepada kita keikhlasan. Semoga Allah limpahkan kesabaran dan musibah-musibah kita jalani. Semoga Allah selesaikan urusan pemerintah kita, urusan negara kita, urusan bangsa kita, urusan masyarakat kita. Semoga menjadikan seluruhnya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga menjadikan akhirat kehidupan kita adalah kebaikan. Dan Allah menemukan kita kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak berbuat dosa satu, dimasukkan kita dalam surganya tanpa adab, tanpa hisab. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang